Metode ceramah merupakan metode pembelajaran yang paling umum digunakan di kelas. Pada metode ini, guru menyampaikan materi pelajaran secara lisan dan satu arah kepada para siswa. Metode ceramah menempatkan guru sebagai pusat pembelajaran dan siswa secara pasif menerima materi pelajaran yang disampaikan guru. Karena guru hanya menyampaikan materi secara lisan, kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dalam waktu relatif singkat. Meski demikian, keberhasilan metode ini sangat ditentukan oleh keterampilan komunikasi guru bersangkutan. Ia harus mampu menyampaikan materi dengan jelas, menarik, dan efektif. Metode ceramah dapat digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran yang luas dan membutuhkan penjelasan yang panjang. Namun, metode ceramah juga memiliki beberapa kekurangan, seperti siswa cenderung pasif dan kesempatan siswa untuk bertanya dan berdiskusi terbatas. Di samping itu, metode ini sering dianggap membosankan dan kurang efektif karena beberapa alasan berikut. 1. Kurang interaktif. Ceramah cenderung bersifat satu arah, di mana guru atau pembicara berbicara kepada siswa tanpa banyak interaksi. Ini membuat siswa menjadi pendengar pasif yang tidak aktif secara kognitif. 2. Tidak memenuhi kebutuhan individual. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Beberapa siswa dapat lebih efektif belajar melalui pengalaman langsung, diskusi, atau tugas praktis, sementara metode ceramah cenderung lebih generik dan tidak memenuhi kebutuhan individual siswa. 3. Keterbatasan waktu. Metode ceramah cenderung mengharuskan penyampaian informasi dalam jangka waktu yang singkat. Hal ini bisa membuat siswa merasa terburu-buru dan tidak memiliki cukup waktu untuk meresap atau mengajukan pertanyaan. 4. Keterlibatan siswa yang terbatas. Siswa mungkin merasa tidak nyaman atau enggan untuk mengajukan pertanyaan atau berpartisipasi dalam diskusi selama ceramah. Ini dapat menghambat pertukaran ide dan pemahaman yang lebih mendalam. 5. Kelelahan dan kurangnya perhatian. Siswa bisa menjadi bosan atau kehilangan minat saat harus duduk dalam waktu yang lama untuk mendengarkan ceramah. Kurangnya variasi dalam pembelajaran juga dapat menyebabkan perhatian mereka berkurang. 6. Keterbatasan dalam pengalaman praktis. Metode ceramah biasanya fokus pada penyampaian teori dan informasi. Hal ini mungkin kurang efektif dalam membantu siswa mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan dalam kehidupan nyata. 7. Tidak mengaktifkan pemikiran kritis. Ceramah cenderung lebih mendukung pemahaman pasif daripada pemikiran kritis atau analisis. Siswa mungkin hanya mengingat informasi sementara tanpa benar-benar memahami atau menganalisisnya. Dari penjelasan-penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa metode ceramah bisa diterapkan dalam sebuah kegiatan pembelajaran jika sebuah materi yang akan disampaikan memang membutuhkan penjelasan yang panjang dalam waktu relatif singkat. Meski demikian, metode ceramah ini akan lebih efektif jika didukung oleh keterampilan guru dalam berkomunikasi serta diintegrasikan dengan metode-metode pembelajaran yang lebih melibatkan peserta didik, seperti diskusi kelompok, tugas proyek, eksperimen, atau pengalaman praktis lainnya. Karena kunci pembelajaran efektif bagaimanapun selalu meniscayakan adanya keterlibatan aktif dan motivasi tinggi dari para peserta didik yang keduanya kurang terakomodasi dalam pembelajaran yang hanya menggunakan metode ceramah. Terima kasih telah menyimak video ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.